Selamat pagi anak-anak Bapak kelas 5 SD Sultan Agung. Salam sehat, salam semangat, salam persekutuan. Sebelum kita belajar, kita berdoa. Ajari kami ya Tuhan, anak-anak-Mu untuk mengerti akan firman Tuhan dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Amin. Anak Bapak semua, materi pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu peran Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur. Dengan pembelajaran ini, kita memiliki dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, supaya anak-anak Bapak semua mengerti siapa itu Roh Kudus. Yang kedua, supaya anak Bapak semua memahami apa peran Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya anak-anak Tuhan, sebagai penolong dan penghibur. Oleh karena Bapak semua, yang pertama mau kita pelajari siapakah Roh Kudus. Roh Kudus adalah Allah yang hadir dalam bentuk roh. Artinya roh itu adalah Allah, Allah itu adalah roh. Roh Kudus itu sama seperti angin yang tidak dapat kita lihat, namun dapat kita rasakan. Jadi Roh Kudus hadir di dalam diri semua anak-anak Bapa dan nyata, walau tidak kita lihat, tetapi pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita bisa kita rasakan. Itu yang arti yang pertama, itu Roh Kudus. Yang kedua, Roh Kudus itulah sebagai pribadi Allah. Roh Kudus dikatakan sebagai bentuk pribadi Allah. Artinya adalah bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi Allah yang nyata. Mungkin anak Bapak semua pasti pernah mendengar kata Tritunggal. Tritunggal artinya adalah Allah yang satu namun memiliki tiga peran dalam kehidupan manusia. Bukan Allah itu artinya tiga, tapi Allah itu satu, esa, tapi dia memiliki karya tiga yang berbeda-beda. Karya yang pertama bahwa Allah tidak adalah Allah pencipta, Bapa pencipta. Allah itu adalah Allah yang menciptakan seluruh dunia dan isinya, baik manusia, hewan, langit dan bumi, matahari, bulan dan bintang. Semua itu adalah Allah yang menciptakan. Yang kedua, bentuk yang kedua adalah pribadi Allah sebagai Allah anak, Allah penyelamat. Siapa itu? Yesus Kristus. Allah yang turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia, kita anak-anaknya, dari beban dosa, dari segala tekanan-tekanan iblis, sehingga kita beroleh keselamatan di dalam Yesus Kristus melalui penyalibannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga. Kita menjadi ditebus oleh Tuhan dari dosa. Yang ketiga, Allah Roh Kudus adalah Allah yang hadir dalam bentuk roh di dalam diri manusia. Dialah yang menghibur kita, dialah yang mengajari kita, dialah yang menolong kita di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, anak-anak semua, apa peran Roh Kudus di dalam diri manusia? Yang pertama, Roh Kudus itulah yang menolong kita di saat kita takut, di saat kita gelisah, di saat kita mengalami problema, di saat kita mengalami sesuatu hal yang tidak bisa kita selesaikan. Contohnya pada saat kita buntu untuk mengerjakan PR, kita kurang paham mengerjakan PR. Pada saat kita mau untuk menerima pertolongan Roh Kudus, kita akan diajari, kita akan ditolong. Roh Kudus akan membuka pintu hati anak Bapak semua supaya dapat mengerjakannya. PR itu asalkan anak Bapak semua mau menerima Roh Kudus, pribadi Allah di dalam diri kita. Yang ketiga adalah, yang terakhir, yang nomor bagian ketiga adalah mengapa perlu Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 18 dikatakan bahwa Yesus akan menjanjikan kepada anak-anak Tuhan, kepada murid-muridnya, bahwa Roh Kudus akan datang supaya ada yang menolong dan menghibur mereka. Karena Yesus akan naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan Yesus akan mengutus Roh Kudus supaya kita dihibur dan ditolong. Karena anak-anak Tuhan suatu saat akan mengalami musibah, mengalami penderitaan, mengalami pencobaan. Roh Kuduslah yang menolong kita dan menghibur kita dalam berbagai pencobaan kita. Sebentar lagi kita akan menonton video pembelajaran kita. Nanti
Silakan Bapak berikan, dan anak-anak semua juga tetap semangat untuk menonton. Silakan dan selamat menonton Bapak semua ya. Hari Pentakosta. Orang-orang Yahudi dari seluruh dunia berdatangan ke Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Para pengikut Yesus juga ada di sana. Mereka berkumpul menantikan karunia yang dijanjikan Yesus bagi mereka. Di tengah-tengah perayaan, karunia Tuhan datang, dimulai dengan suatu bunyi seperti deru angin keras yang memenuhi rumah tempat mereka menanti. Selanjutnya tampak sesuatu seperti api hinggap di atas mereka semua. Lalu Roh Kudus Tuhan memenuhi semua orang di dalam ruangan itu, dan Ia memberi mereka kuasa untuk berbicara dalam bahasa lain. Orang-orang Yahudi dari segala penjuru dunia mendengar mereka dan takjub. Orang-orang ini berbicara dalam bahasa kita, kata mereka, dan menyatakan hal-hal ajaib yang telah dilakukan Tuhan. Petrus menjelaskan, inilah karunia Tuhan yang sudah dijanjikan sejak dahulu kala. Karunia ini kami terima melalui Yesus, Sang Mesias. Kalian menyalibkan Yesus, tetapi Tuhan telah membangkitkannya. Apa yang harus kami lakukan? Tanya orang-orang dengan sedih. Tinggalkan perbuatan jahat, jawab Petrus. Percayalah pada Yesus Kristus. Ia akan mengampuni dosa kalian dan memberi kalian Roh Kudus-Nya. Pada hari itu 3.000 orang dibaptis. Masih banyak lagi orang yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat mereka. Demikian anak bapak semua, pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita diajarkan untuk beberapa hal. Yang pertama, jangan pernah takut untuk hidup dalam kasih Tuhan, untuk hidup dalam kebenaran, karena Roh Kudus akan tetap menolong, mengajari, dan menghibur kita, anak-anak Tuhan. Yang kedua, jangan pernah menolak Roh Kudus untuk hadir dalam diri anak-anak semua. Pada saat kita mau berbohong, pada saat kita tidak mau menaati perintah orang tua, guru, Roh Kudus akan datang untuk menegur hatimu supaya jangan kamu lakukan. Karena itu, jikalau kamu anak bapak semua mau mendengarkan Roh Kudus yang telah bergetar di hati kita, anak bapak semua tidak akan melakukan yang bersifat kejahatan. Yang ketiga, selalulah bersukacita dalam Roh Kudus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Nanti akan bapak berikan Tuhan sama bapak semua supaya dikerjakan dan tetap semangat. Dan jangan anak-anak pernah malas untuk belajar firman Tuhan, karena firman Tuhan itu akan menjadi kehidupan kita semua. Selamat belajar, semangat untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Tuhan memberkati kita. Salam.